Selamat hari Minggu adik-adik, kembali lagi di ibadah pelayanan anak GPIB Betel Magelang bersama Kak Fanya dan Kak Arce. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita mau mulai ibadah pagi hari ini, kita mau menyapa adik-adik kita yang di rumah ya Kak Fanya ya. Ada Viel, Ya, Theo, terus siapa lagi, Kak? Martin, terus Mika. ada Mika, ada Cinta yang lagi ada di Dedek Manado. Hana juga Kak Oh Fanya, iya, ternyata Dedek Hana juga sering lihat loh. Halo Dedek Hana, apa kabar? Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti selalu sehat, selalu sukacita ya. Walaupun kita ibadahnya cuma di rumah saja ya Kak Fanya. Tapi kita harus tetap bersemangat, kita terus memuji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini untuk mengawali ibadah kita akan menyanyikan lagu apa Kak Fanya? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah bersurga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur selalu ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu tuntun ibadah ini dengan firman-Mu selalu ya Tuhan, menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Obed. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita kembali akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Kak Obed. Di minggu hari ini, Kak Obed mau bawakan renungan yang terambil dari Yesaya 30, ayat yang ke-18 sampai yang ke-26, janji keselamatan bagi Sion. Namun sebelum adik-adik mendengarkan renungan firman Tuhan pada minggu hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini, di ibadah streaming minggu hari ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang sudah menjadi rutinitas kami, namun tidak hanya sebagai rutinitas tapi sudah menjadi bagian dari pelayanan kami ya Bapa. Setiap kami melayani, semoga dapat menyenangkan hati-Mu. Bentar hamba-Mu ini akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa, berkati juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Buka mata hati dan telinga mereka masing-masing supaya dapat mengerti apa yang menjadi renungan yang hari ini hamba-Mu ini bawakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai yang ke-26. Kakak akan bacakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas lukanya. Ya, beginilah firman Tuhan yang hari ini boleh kita dengar ya adik-adik. Nah, dari sini kakak mau sampaikan beberapa hal mengenai apa yang Tuhan mau buat kita. Nah, Tuhan sudah menjanjikan kita keselamatan, yaitu dengan menebus dosa kita di kayu salib. Pada setiap hari Paskah, adik-adik dan kakak-kakak selalu merayakan dengan penuh sukacita karena kita sudah ditebus. Nah, salah satunya dengan Tuhan Yesus disalib, kita sudah tidak terbelenggu dalam maut lagi, dalam dosa lagi. Nah, intinya bahwa Tuhan di sini itu rindu dengan adik-adik, rindu ketika adik-adik memuji Tuhan, rindu ketika adik-adik
memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, sama seperti mama papa rindu dengan adik-adik. Nah, adik-adik apakah rindu nggak dengan Tuhan? Atau kangen nggak dengan Tuhan yang tiap hari memberkati adik-adik, memberikan nafas adik-adik supaya dapat beraktivitas, dapat berkumpul dengan keluarga, dapat main handphone, dapat belajar, dapat istilahnya ya jalan-jalan dengan mama papa. Nah, Tuhan pengen kita selalu rindu dan Tuhan juga rindu dengan kita. Nah, karena Tuhan sudah menebus dosa kita dan jangan sampai kita menyanyiakan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Contohnya kadang kita menyepelekan di jalan, kita kan lagi jalan-jalan sama keluarga nih. Jadilah kita nggak perlu pakai masker, kan Tuhan sudah ngelindungin kita. Nggak usahlah kita olahraga, kan kita sudah rajin berdoa. Walaupun Tuhan melindungi kita, tapi kita juga harus melindungi diri kita sendiri supaya kita nggak sakit, supaya kita tetap bisa beraktivitas, supaya kita juga tetap bisa membaca firman Tuhan, bisa memuji dan mengucap syukur dengan Tuhan. Maka dari itu, apa yang Tuhan rindukan kepada diri kita juga harus melakukan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, sama seperti adik-adik rindu papa mama, kita peluk papa mama, kita sayang papa mama, kita bantu papa mama. Ayo, siapa yang di rumah gak pernah bantu papa mama? Siapa yang bangun tidur langsung makan, langsung main handphone? Kadang ada yang sampai males bangun, males belajar, handphone aja yang dipegang. Nah, jangan seperti itu akan membuat kita jadi menyakiti hati Tuhan. Tuhan gak suka dengan hal-hal yang seperti itu karena adik-adik dan kakak-kakak di sini adalah anak Tuhan. Kita harus selalu hormat dengan Tuhan dan dengan Papa Mama karena Papa Mama adalah tangan kanannya Tuhan. Jadi ketika Papa Mama yang nyuruh sama ketika adik-adik disuruh dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu lalu memberkati kita. Jadi kalau papa mama minta tolong, ambilkan ini, ambilkan itu, kita tetap mau dan kita dengan sukacita melakukan apa yang orang tua kita minta. Nah, dari firman ini kakak mau menggarisbawahi kalau Tuhan selalu ada buat adik-adik, buat kakak-kakak dan buat semuanya. Ayo mari kita sama-sama berdoa untuk segala sesuatunya, baik itu di masa kita pandemi, di mana kita harus ibadah streaming, belum bisa ketemu satu dengan yang lain, tapi kita tetap sama-sama berdoa, sama-sama meminta sama Tuhan supaya semua ini segera berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas kita masing-masing. Kita dapat ke gereja bersama, kita nyanyi bersama, kita dapat kumpul bersama dengan kakak-kakak yang di sini, dengan Kak Arce, dengan Kak Fanya, dengan Kak Lulu dan semua kakak-kakak yang lain, kita dapat berkumpul kembali. Nah, begitu firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat buat kakak dan buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, baru saja kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini telah mengajarkan kepada kita bahwa betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga adik-adik juga kakak di sini jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, Tuhan selalu menepati janjinya ya Kak Fanya ya. Nah, maka dari itu mulai saat ini juga adik-adik harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Nah, selanjutnya apa Kak Fanya? Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus
Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami, senantiasa memberkati kehidupan kami dan juga memberkati kehidupan orang tua kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, bersama dengan teman-teman kami Tuhan, kami akan naikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, jauhkanlah kami dari mara bahaya, bencana alam, atau apapun itu ya Tuhan yang tidak baik bagi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini, bagi Bapak Jokowi dan juga segala staf jajarannya ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga di dalam mereka memimpin bangsa ini, mereka benar-benar hanya berserah kepadamu, mereka mengandalkan Engkau, sehingga di setiap keputusan, di setiap tindakan yang harus mereka ambil, mereka boleh menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bangsa ini untuk menanggulangi pandemi yang saat ini sedang terjadi ya Tuhan, di mana wabah COVID-19 yang saat ini masih terus menghantui kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang yang berada di garda terdepan untuk menangani bencana ini ya Tuhan, pandemi ini ya Tuhan Yesus. Baik untuk para medis, dokter, perawat, ataupun petugas-petugas rumah sakit ya Tuhan, yang mereka berjuang untuk merawat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring karena terkena penyakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu membungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga terhindar dari penyakit ini. Berkati juga ya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus pulihkan mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali, mereka boleh bersukacita kembali, dan mereka boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di mana beberapa hari ini Tuhan Yesus, kami telah melihat bencana terjadi di mana-mana ya Tuhan. Baik yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, ada di NTT ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjenguk saudara-saudara kami ini ya Tuhan Yesus, memberkati mereka, memberikan penghiburan kekuatan bagi mereka yang terdampak oleh bencana alam ini ya Tuhan. Sehingga mereka boleh kuat, mereka boleh tetap berpengharapan hanya kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi gereja kami ya Tuhan, terkhususnya gereja GPIB Bethel Magelang di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih karena sampai saat ini juga ya Tuhan, kami boleh tetap beribadah ya Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah lewat online ya Tuhan Yesus, namun Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, menjenguk kami dimanapun kami berada, baik itu anak-anak, orang tua, maupun siapapun yang menjadi jemaat di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati untuk pemimpin gereja kami, untuk Ibu Pendeta Monika, bersama dengan keluarganya ya Tuhan, dan juga anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Berkati Ibu Pendeta kami ya Tuhan, agar Ibu Pendeta kami juga boleh membimbing kami,
menguatkan kami di tengah-tengah himpitan dunia yang semakin kejam ini ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya saat kami mengandalkan Engkau, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak pelayan kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, beserta dengan orang tua mereka terkasih, untuk mama papa mereka, untuk oma opa mereka ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami ini ya Tuhan, jagalah mereka selalu, agar mereka juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan semangat untuk terus boleh mengikuti ibadah walaupun di rumah ya Tuhan. Berkati juga untuk orang tua mereka yang senantiasa mendidik mereka, yang selalu melindungi mereka ya Tuhan Yesus, sehingga orang tua anak-anak kami terkasih juga ya Tuhan, boleh Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan ya Tuhan Yesus, sehingga orang tua mereka juga boleh membawa mereka untuk menjalankan setiap tugas, perintah, tanggung jawab yang berasal daripadamu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami kepadamu ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami ya Tuhan, baik dalam ucapan, tutur kata kami dalam doa syafaat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di sini kami akan mengakhiri ibadah dan kakak-kakak layan berpesan, yaitu untuk selalu menjaga kesehatan dan menjalani protokol kesehatan di dalam sehari-hari, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan selalu. Nah, serta sukacita selalu menyertai adik-adik. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini juga kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.